Guys, kalau semua lagi nyari sebuah laptop gaming, mau harga terjangkau sampai harga mahal sekalipun, menurut gue ada 4 kriteria utama yang harus terpenuhi, guys. Pertama, chipset harus kenceng. Kedua, cooling systemnya ini harus maksimal. Ketiga, harus pakai graphic card, guys. Dan terakhir, harus ada lampu RGB-nya, bro. Nah guys, keempat kriteria utama tadi guys langsung dirangkum nih sama Infinix ke produk laptop gaming pertamanya mereka, yaitu Infinix GT Book, bro. Sebenarnya laptop ini sendiri guys rilis di Indonesia dalam 2 versi ya. Versi paling tertinggi guys sekaligus yang bakal kita bahas sekarang yaitu versi Intel Core i9 dengan RTX 4060. Dan untuk versi yang kedua ini lebih terjangkau lagi ya guys, yang pakai prosesor Intel Core i5 dengan RTX 3050. Nah, hal pertama nih yang justru ngebikin gue excited banget ketika laptop ini datang ke kantornya Pricebook guys adalah ukuran dari boxnya. Ini packagingnya gede banget guys, dan for your information, ini nggak khusus didapatkan oleh para tech reviewer aja, tapi nanti ketika kalian ngebeli untuk si laptop ini, lu juga akan mendapatkan paket yang sama. Tapi tentunya guys, ini selama persediaan masih ada, bro. BTW alasan utama kenapa boxnya gede kayak gini guys, karena di dalamnya ini kita nggak cuma dikasih laptopnya doang loh, tapi kita juga dikasih satu box gaming bundle lagi nih guys, yang lebih gede dari box laptopnya. Isinya itu ada LED mousepad, kemudian gaming headphone, ada gaming mouse juga ya dengan tipe kabel, dan menurut gue sih ini lumayan banget sih, paketnya tuh lengkap banget guys. Kualitasnya pun bukan yang kualitas murahan gitu ya guys. Contohnya nih ya, kayak gaming mouse-nya. Ini menurut gue sih mungkin setara kayak gaming mouse kabel yang harga minimal tuh 400 sampai 500 ribuan lah. Terus untuk LED mousepad-nya guys, ini beneran bisa nyala loh. Bukan jenis mousepad yang biasa gitu loh bro. Sementara di box laptopnya sendiri guys, selain laptopnya nih, kalian juga bakal dibikin kaget banget sama chargernya nih yang gede guys. Karena kapasitas daya charging ini mencapai 189,93 watt loh. Nah, kalau kita lihat secara desain, ini kalian juga pasti bisa banget nilai sendiri deh desain dari Infinix GT Book ini guys. Dan kalau misalkan ada yang ngerasa familiar ya sama garis desainnya, ini karena memang garis desainnya tuh mirip-mirip kayak garis desain smartphone Infinix GT series yang sebelumnya guys. Ya terlepas dari garis desain yang mungkin sedikit rame bagi sebagian orang, tapi poin utama yang gue suka guys dari desainnya adalah build quality-nya ini loh, yang premium dan kokoh parah bro. Mungkin ini pengaruh dari penggunaan material metal ya, yang hampir ada nih di keseluruhan bodinya guys. Ini pun terbilang cukup detail ya di bagian desainnya, karena memang detail-detail kecil pun ini diperhatiin loh sama mereka. Lu lihat aja deh, mulai dari motif emboss di bagian atas keyboardnya guys, yang ngasih tulisan Infinix GT di bagian pojok kanannya. Terus dikasih list lampu RGB ya di bagian sebelah sini guys. Sampai ke bagian grill speaker dan juga fan-nya ini dikasih aksen warna mencolok kayak gini bro. Dan terakhir, meskipun karakter desainnya ini cenderung kotak ya, tapi gue tuh hampir nggak nemuin finishing sudut yang tajam dan bikin kita tuh kadang nggak nyaman bro. Paling satu hal aja nih guys yang gue expect tadinya ada, ternyata nggak ada guys. Kalau misalkan lu lihat di depan sini ada logo yang berbentuk bulat, ini logo GT series. Gue pikir ini awalnya ada lampu RGB, ternyata nggak ada guys. Mungkin kedepannya kalau misalkan pengen ngeluarin versi selanjutnya gitu ya, kalau ada lampu RGB-nya juga, ini gue rasa makin keren bro. Dari bagian desain sekarang kita bakal lihat untuk port-portnya guys. Yang mana untuk portnya sendiri, ini di sebelah kanan ada satu slot untuk full size SD card ya guys. Kemudian ada satu combo jack nih audio 3,5 mili. Ada port USB-A 3.2 dan ada satu slot gembok Kingston lock nih. Sementara kita bergeser ke sebelah kiri guys, ada port untuk input charging ya. Kemudian ada HDMI 2.1, ada USB-A 3.2 juga nih guys, dan terakhir ada port Type-C yang juga udah support yang namanya charging power delivery sampai 100 watt bro. Terus kalau kita lihat dari bagian layarnya sendiri guys, ini pakai panel IPS ya. Ukurannya luas banget 16 inci, resolusinya Full HD 1920 x 1200 pixel. Nah, udah support HDR juga nih guys dengan klaim 100% sRGB. Refresh rate-nya 120 Hz ya, dan punya peak brightness di angka 300 nits. Selama gue pakai sih sebenarnya gue belum nemuin masalah apapun ya guys. Akurasi warnanya tuh menurut gue ya bagus. Layarnya juga nyaman-nyaman aja buat dipakai kerja dalam durasi yang cukup lama. Tapi satu hal nih yang paling gue suka, karena layarnya ini tuh udah ada yang namanya lapisan anti glare-nya bro. So meskipun kita nih lagi di luar ruangan gitu ya, ataupun dimanapun yang punya potensi cahaya berlebih guys, layarnya ini masih tetap enak kok buat dipakai buat kerja guys. Dan kalau misalkan lo semua nih ada yang nanya, bang kira-kira nih laptop bisa dibuka dengan satu tangan apa enggak? Jawabannya simple, pasti bisa bro, lo lihat nih. Tara, ya kan? Keren bro. Lanjut guys, kita bahas lagi nih di bagian atas layarnya ya, ada satu buah webcam yang mana ini udah Full HD ya. Kualitasnya juga terbilang cukup bro untuk sebuah laptop gaming di harga segini. Oke guys, ini hasil dari webcamnya. Dan ini menurut gue sih cukup oke ya, terutama buat lo semua yang suka
meeting online dan segala macem, tapi dengan sebuah catatan nih brother, bahwa kondisi pencahayaannya ini harus oke gitu, harus bagus juga, maka hasilnya juga bakal maksimal kayak gini bro. Next, sekarang kita bakal bahas masalah keyboard dan juga touchpad-nya. Nah, untuk keyboardnya sendiri guys, ini tipenya yang full size gitu ya bro, karena udah ada numpad-nya nih di sebelah kanan. Cuman menurut gue pribadi ini agak kekecilan sedikit sih di bagian numpad-nya bro. Terus di bagian huruf W, A, S, D-nya guys, ini dikasih aksen beda sendiri. Dan terkait feels ngetiknya, menurut gue ini no complaint sih guys, karena udah nyaman banget dan empuk kok. Terus nih ya, sebagai laptop gaming, jelas keyboardnya tuh harus ada RGB-nya, nggak boleh backlit biasa gitu bro. Dan alhamdulillah di sini backlit RGB-nya tuh keyboardnya udah 4 zone ya, yang bisa diatur nih via aplikasi control center seperti ini guys. Nah, kalau buat shortcut backlit di keyboardnya guys, ini cuman terbatas ya buat nyalain sama matiin si backlit-nya aja. Terus untuk list RGB di bagian belakang laptopnya ini juga bisa di custom via aplikasi control center ya guys. Tapi kalau misalkan buat sekedar matiin dan nyalain, ini bisa banget kok lewat shortcut di keyboard. Lu tinggal klik aja Fn plus tombol spasi guys. Tapi paling sedikit masukan aja sini ya terkait 3 tombol untuk mengubah mode performance di laptop ini guys. Mungkin nextnya nih ya, bisa banget kali dikasih lampu LED sebagai penanda mode apa gitu yang lagi kita gunain guys. Karena terkadang jujur ya, gue tuh suka agak lupa guys lagi pakai mode apa di laptop ini. Dan ujung-ujungnya gue tetap dong harus buka tuh control centernya lagi bro. Terus nih ya, meskipun kalau kita bicara soal touchpad, secara fungsi tuh masih sama aja guys. Tapi secara feels swipe-nya ini guys, menurut gue agak beda loh. Mulus banget bro, karena ternyata dia tuh pakai material sejenis kaca. Kemudian kalau kita bahas soal spesifikasinya nih ya guys, untuk Infinix GT Book yang gue coba sekarang, ini pakai prosesor Intel Core i9 13900H, RAM-nya ini 16GB ya, LPDDR5X yang udah fix nggak bisa di-upgrade dengan storage SSD berkapasitas 512GB. Yang mana doi ini guys punya speed di kisaran 5310 Mbps untuk read-nya, kemudian 1183 Mbps untuk write-nya. Nah, soal benchmarknya, di sini gue udah ngetes pakai Cinebench R15, kemudian R20 sampai R23 nih, buat ngukur kinerja dari CPU-nya. Sementara buat ngetes kerja dari GPU-nya guys, gue coba pakai 3D Mark dan juga benchmark dari game Shadow of the Tomb Raider. Dan hasilnya ini lo bisa lihat sendiri guys. Sepengalaman gue ya pakai Infinix GT Book ini guys hampir seminggu. Secara performa sih gue sama sekali belum menemukan kendala yang berarti. Mulai dari kerja tipis-tipis kayak misalkan ngetik dan juga nonton video, terus ngedit di Photoshop sampai ngedit di Premiere Pro pun ini masih aman sentosa guys. Nggak ada lag dalam hal preview videonya. Tapi dengan catatan ya, ngeditnya tuh lu yang wajar aja, bukan ngedit yang video 4K dengan durasi sampai puluhan menit gitu loh guys. Kemudian buat gaming, ini gue di sini nyoba tes main Dota 2 ya, kemudian Genshin Impact dan tentunya Shadow of the Tomb Raider tadi guys. Hasilnya pun ini semua masih bisa berjalan aman, nyaman dan enak gitu dimaininnya. Nah, kalau gue sih memang biasanya berpatokan ke settingan default nih kalau misalkan kita main Genshin Impact guys. Kalau misalkan settingan defaultnya ini udah high 60 fps guys, insya Allah sih ini performanya bakal terjamin ya. Meskipun ya pada saat dimainin di settingan ini guys, cuman bisa mentok di angka 30-an fps aja. 60 fps-nya tuh cuma tembus pas kita buka map doang guys. Sementara buat suhunya sendiri ya, pas gua tes main game nih dengan durasi sekitar setengah jam sampai sejam, ini suhunya juga masih terbilang aman, nggak ngeganggu sama sekali guys. Paling resikonya nih ya, pas momen kalau misalkan laptop ini tuh udah dipakai main game lama, sama ngeditnya tuh dalam durasi yang lama juga. Suara kipasnya tuh bakal lumayan berisik guys. Tapi ya masih tergolong wajar sih, mengingat laptop gaming lain juga rata-rata ya kipasnya juga annoying gitu. But overall ya, kalau misalnya kita telisik dari segi harganya gitu guys, menurut gue untuk laptop Infinix GT Book ini justru malah sudah melebihi ekspektasi gue. Cuman mungkin sedikit saran nih ya, kalau misalkan RAM-nya bisa ditambah, ini mungkin bisa jauh lebih powerful lagi guys. Secara gitu ya, namanya kan gamers ya kan bro. Meskipun RAM-nya 16GB, emang udah termasuk gede sih ya. Tapi kalau misalkan bisa di-upgrade lagi untuk ukuran lebih gede, ini ya kenapa enggak gitu bro. Tapi jujur ya, meskipun laptop ini adalah laptop gaming seyogyanya guys, tapi mayoritas waktu gue bersama sama si Infinix GT Book ini guys, justru gue pakai kebanyakan tuh buat kerja. Entah itu buat nulis skrip, kemudian editing di Photoshop, sampai ngedit video di Premiere ataupun CapCut. Dan selama gue pakai laptop ini guys, alhamdulillah banget nggak terlalu sering yang namanya tuh ketemu colokan. Sehari itu maksimal cuma 2 kali lah gue ketemu sama charger. Itu pun kalau misalnya kondisi lagi banyak ngedit nih di Premiere Pro. Dan gue pakai ataupun gue atur modenya ke performance mode nih guys. Tapi kalau misalkan seharian cuma dipakai buat kerja casual nih ya, dan modenya disetting ke office mode biasa guys, ini gue bisa ketemu colokan cuma sekali aja loh sehari. Tapi tentunya dengan sebuah catatan ya guys, kalau siklus kerja gue tuh dalam sehari, mungkin kita start dari jam 9
sampai selesai jam 6 sore. Kalau misalkan ada lemburan-lemburan gak jelas, ini tentu beda lagi guys ceritanya. BTW untuk Infinix GT Book ini sendiri guys, sebenarnya tuh udah rilis sejak 7 Juli yang kemarin. Dan seharusnya ini udah bisa langsung dipesan guys. Nah untuk versi yang Core i9 dengan RTX 4060 guys, yang kayak gue pakai sekarang ini guys, harganya ini di angka 18.999.000. Sedangkan yang versi Core i5 dengan RTX 3050 ini harganya lebih terjangkau, yaitu 12.999.000. Kalau misalkan nanya, bedanya di mana bang antara dua versi laptop ini? Nah bedanya itu guys, cuma di prosesor sama jenis kartu grafiknya aja. Sisanya semua sama, termasuk bundling headphone, kemudian gaming mouse, sampai LED mousepadnya ini juga sama. So kesimpulannya guys, laptop ini menurut gue sih cocok banget, terutama buat lo semua yang baru pertama kali pengen pakai laptop gaming, dan Infinix GT Book ini menurut gue sih nggak bakal ngecewain lah guys. Apalagi kalau misalkan lo tuh masih dapat yang namanya paket bundlingnya kayak gini guys. Malah ini tuh bisa jadi alternatif starter package buat device gaming ataupun sebagai device buat kerja di rumah lo guys. Terutama buat lo semua ya yang kerja sebagai video editor ataupun graphics designer yang belum punya budget lebih buat punya PC pribadi dan juga laptop buat kerja mobile. Karena guys, untuk Infinix GT Book ini menurut gue sih udah cukup banget ya. So, menurut kalian gimana guys terkait Infinix GT Book ini? Apakah Doski bisa menggantikan ataupun menggeser tahta sebagai laptop gaming dengan harga terjangkau? Terutama kalau kita compare dari brand lain. Bisa atau tidak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.